Kami, Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi, hadir untuk melayani. Dengan semangat reformasi birokrasi, kami yang terdiri dari 3 bagian, bagian Humas dan KSDN, bagian Sektap AACC dan KSLN, serta bagian TUPP berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pembangunan zona integritas ini juga tidak terlepas dari dukungan segenap pimpinan serta seluruh pegawai MK. Keterlibatan aktif dari seluruh elemen unit kerja menjadi tekad kami bersama dalam mewujudkan Biro Humas dan Protokol MK sebagai ruang tanpa korupsi, melayani dengan nurani. Mahkamah Konstitusi memiliki komitmen yang kuat dan menyeluruh dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani melalui pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Kami juga menyadari bahwa integritas bukan sekedar pondasi dari penegakan hukum yang adil, tetapi juga menjadi landasan utama dalam tata kelola organisasi yang terpercaya. Kepercayaan publik dapat terbangun salah satunya melalui peran komunikasi publik dengan menyebarluaskan putusan dan informasi mengenai MK serta menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga dan institusi lainnya yang dikelola oleh Biro Humas dan Protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Biro Humas dan Protokol sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas justisial maupun non-justisial di Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, Biro Humas dan Protokol langsung menyentuh publik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, yaitu para pihak yang berperkara, awak media, universitas sebagai friend of court, serta para mitra kerja baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan semua tanggung jawab tersebut, saya mendukung sepenuhnya komitmen Biro Humas dan Protokol untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pembangunan zona integritas dilakukan melalui 6 area perubahan utama. Satu, manajemen perubahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Humas dan Protokol selalu berupaya memberikan layanan yang prima dan optimal terhadap para pemangku kepentingan dan para pencari keadilan. Melalui evaluasi yang mendalam dan komprehensif, telah dilakukan penguatan dan inovasi pada berbagai lini pelayanan di unit kerja Biro Humas dan Protokol. 2. Penataan tata laksana. Dalam memberikan layanan, baik untuk internal maupun pihak eksternal, seluruh pegawai di lingkungan Biro Humas dan Protokol berpedoman pada SOP yang dilaksanakan dengan tertib. Tak hanya itu, pelaksanaan tugas pelayanan Biro Humas dan Protokol telah pula memanfaatkan sistem teknologi informasi yang modern dan terintegrasi. 3. Penataan sistem manajemen SDM. Selanjutnya, Biro Humas dan Protokol telah melakukan penataan sistem manajemen SDM, salah satunya dengan penyesuaian kebutuhan pegawai yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan serta peningkatan kompetensi bagi para pegawainya. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, pimpinan Biro Humas dan Protokol memiliki peran strategis dan sentral dalam memastikan komitmen pembangunan zona integritas tidak dilakukan secara semu atau simbolik semata, namun diwujudkan melalui kerja nyata yang dibuktikan dengan hasil kerja yang dituangkan dalam laporan pengukuran kinerja secara berkala. 5. Penguatan pengawasan. Bicara tentang akuntabilitas, tentu saja tidak terlepas dari peran pengawasan sebagai instrumen kunci dalam menjaga transparansi dan integritas. Karena itu, Biro Humas dan Protokol berkomitmen menegakkan disiplin dalam bentuk reward dan punishment secara proporsional
untuk membangun budaya kerja yang profesional. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Biro Humas dan Protokol sebagai unit kerja yang memiliki peran penting dalam menjaga ritme dan efektivitas komunikasi lembaga kepada publik, selalu menjadikan standar pelayanan sebagai acuan utama dan menerapkan budaya pelayanan prima dalam melayani siapapun. Citra dan kepercayaan publik tidak terlepas dari kualitas pelayanan terhadap khalayak. Oleh karena itu, Biro Humas dan Protokol selalu berikhtiar meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai cara, antara lain dengan mempermudah akses informasi publik dan memanfaatkan teknologi untuk peningkatan pelayanan. Seluruh daya dan upaya tersebut telah dinilai dan diukur. Berdasarkan hasil survei persepsi anti korupsi (SPAK) dan survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP), Biro Humas dan Protokol MK pada tahun 2025 menunjukkan hasil kepuasan yang sangat tinggi. Selain itu, tingkat keterbukaan informasi publik di MK juga telah mendapatkan predikat tertinggi, yakni informatif. Hal ini diperoleh setelah melalui rangkaian monitoring dan evaluasi, serta penilaian yang ketat oleh Komisi Informasi Pusat. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat atau pemangku kepentingan tentang pelayanan Biro Humas dan Protokol MK? Kami mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi, khususnya Biro Humas dan Protokol MK, karena telah menjadi mitra kerja dengan Kementerian Luar Negeri yang dapat diandalkan. Telah banyak sekali berbagai bentuk kerjasama yang dilaksanakan bersama antara MK dan Kementerian Luar Negeri. Kami berharap Biro Humas dan Protokol MK sebagai leading sektor dalam kerjasama internasional dapat membawa MK untuk semakin berkontribusi di kancah global dan juga berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Sukses selalu MK dan terima kasih teman-teman di Biro Humas dan Protokol MK yang telah selama ini benar-benar menjadi mitra kami. Kami secara akademik sedang mempersiapkan para calon-calon penegak hukum. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini bisa memperluas wawasan mereka, memperdalam pemahaman, dan juga ikut serta dengan MK dalam upaya memasyarakatkan menegakkan hukum yang berkeadilan. Zona integritas bukan sekedar slogan, tapi ini merupakan gerakan nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi. Kami siap, kami berkomitmen, dan kami wujudkan Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi sebagai wilayah bebas dari korupsi.